Nah, ini simulasi head to head. Secara umum Pak Prabowo unggul melawan Anies. Bagaimana kalau Pak Prabowo nggak lolos putaran kedua? Yang lolos putaran kedua Anies versus Ganjar. Selisihnya tipis. Ganjar Mahfud sedikit unggul, tetapi tidak signifikan secara statistik. Bagaimana kalau Pak Prabowo Gibran lawan Ganjar Mahfud? Pak Prabowo unggul signifikan. Nah, sekarang kita mulai. Persepsi publik terhadap debat Capres tanggal 12 Desember. Yang heboh itu ya. Berapa banyak yang menyaksikan debat Capres? Data kami menunjukkan, tanda kutip, hanya 42,3% pemilih di seluruh Indonesia yang menyaksikan debat Capres tanggal 12 Desember lalu. Bagian besar orang tidak nonton debat. Pak, tapi di Twitter kok kayak heboh banget. Yaitu di Twitter. Cuma 7%. Tapi masyarakat kita sebagian besar tidak terakses di Twitter atau X. Ya. Nah, kalau ditanya di antara penonton debat, siapa yang dianggap paling baik dalam acara debat tanggal 12 itu? Ya. 35,5% menganggap Anies Baswedan. Ya. Debat capresnya. Sementara unggul signifikan ya. Sementara Prabowo dan Ganjar itu selisihnya tipis, tidak signifikan. Ya. Meskipun secara absolut Prabowo sedikit dianggap lebih baik penampilannya dibanding Ganjar. Tapi Anies overall dianggap sebagai pemenang debat capres. Ya. Nah, kita coba saksikan siapa penonton debat itu. Ternyata paling banyak penonton debat adalah konstituen Hanura, Partai Umat, tapi ini kecil-kecil ya basisnya ya. Demokrat lumayan ya, kemudian PKB lumayan, PDIP lumayan. Gerindra banyak penonton, konstituen Gerindra yang nggak nonton ya. Padahal ketua umumnya yang sedang perform. Kemudian bagaimana dengan evaluasi basis konstituen partai ini terhadap siapa yang menang? Ini menarik nih ya. Jadi ini yang kita punya kesimpulan debat efeknya minimal terhadap perilaku pemilih. Basis PDIP cenderung menganggap pemenang debat adalah Ganjar Pranowo. Basis Gerindra cenderung menganggap Prabowo Subianto sebagai pemenang debat. Golkar, nah ini menarik nih, Golkar secara umum mendukung Prabowo Gibran, tapi basisnya menganggap pemenang debat capres adalah Anies. PKB, maklum ya, karena PKB mendukung Anies ya, 59% menganggap Anies sebagai penampil terbaik dalam debat. Itu pun ada 16,6% pemilih PKB menganggap Prabowo yang menang. Nah, gitu ya. Kemudian pemilih PKS solid, kalau istilahnya Mbak Puan solid, ya, menganggap Anies sebagai pemenang debat capres. Demokrat, Demokrat juga menarik ini ya. Pemilih Demokrat secara objektif ya, mengakui Anies sebagai pemenang debat. Tapi 40% basis Demokrat menganggap Prabowo yang menang. PSI, PSI partisan juga nih, Pak Prabowo yang menang. Ya, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana dengan basis pemilih masing-masing capres? Pemilih Anies Muhaimin cenderung menganggap pemenangnya adalah Anies Baswedan, pemenang debat. Pak Prabowo, meskipun dalam proporsi yang cukup besar, 62,8% pemilih Pak Prabowo Gibran menganggap Pak Prabowo yang menang, tetapi ada 20% pemilih Prabowo Gibran yang menganggap Anies yang menang. Sementara pemilih Ganjar, 76% menganggap Ganjar yang menang. Jadi memang efek partisan yang menjelaskan mengapa pemilih cenderung tidak bergeser. Apakah berarti debatnya tidak penting, Pak? Tetap penting dong. Biar kita tahu gitu ya, visi misi, program kerja, dan kemampuan artikulasi dari masing-masing capres. Termasuk juga, jangan lupa, meskipun kecil efek elektoralnya, bukan berarti tidak ada efeknya kan. Kan tadi saya sebut ada 18-23% pemilih yang swing. Dan tetap ada pergerakan pasca debat. Ya.
Nah, kita perinci lagi. Menurut Ibu Bapak, capres mana yang paling bagus kinerjanya? Kalau tadi penampilan secara umum, Anies dianggap lebih baik, tapi dari sisi program kerja, Pak Prabowo sedikit lebih bagus di mata responden dibanding dua program kerja capres rivalnya. Kemudian bagaimana cara menyampaikan pendapat, siapa yang lebih unggul? Anies jauh lebih unggul. Ya. Signifikan selisih. Nah, kita cek lagi. Ya. Nah, ini penting ini ya. Saya harus menyampaikan agak hati-hati nih. Kita nanya, menyaksikan debat atau tidak, kemudian kita cross dengan pilihan capres. Nah, ini ada garis panah ke atas, pemilih Anies Muhaimin dan pemilih Ganjar datang umumnya itu lebih tinggi dukungannya di kalangan mereka yang menyaksikan debat dibanding misalnya pemilih Prabowo Gibran yang elektabilitasnya sedikit lebih rendah di kalangan yang tidak menonton debat. Tetapi kesimpulan kami ini bukan berarti debat punya efek. Nanti kita bisa diskusi ya sama Bung Philip atau Mbak Rustika. Kesimpulan kami, pemilih Anies dan pemilih Ganjar, preferensinya atau sikap politiknya itu cenderung nonton debat ketimbang pemilih Pak Prabowo gitu. Jadi pada dasarnya mereka itu udah punya sikap politik, entah ke Anies, entah ke Ganjar, tetapi kecenderungan menontonnya lebih besar dari kalangan pendukung Anies dan Ganjar ketimbang pendukung Pak Prabowo. Dan itu kalau kita tafsirkan dari data cross tabulasi yang di bawah itu konsisten. Coba kita tanya ya, siapa capres yang dianggap paling bagus secara umum, paling baik? Mereka yang menilai Anies paling baik 35,5%, itu ya pilihannya ke Anies. Ada 28,9% yang menganggap Prabowo lebih unggul, 93,9% pilihannya ya ke Pak Prabowo. 26,9% yang menganggap Ganjar lebih unggul, mayoritas hampir 80% pilihannya ke Ganjar. Artinya pada dasarnya orang nonton debat itu sudah punya iman elektoral. Dia udah punya preferensi. Tidak kemudian orang nonton debat kayak tabula rasa, kosong, melompong, kemudian terpengaruh. Secara umum nggak seperti itu. Meskipun mungkin ada satu dua yang menunggu debat, tetapi overall masyarakat sudah beriman, tanda kutip, secara elektoral, ya, sebelum mereka menonton debat. Jadi, cuma kecenderungan pemilih Anies dan pemilih Ganjar untuk menonton debat lebih tinggi ketimbang pemilih Prabowo Gibran.